Akhirnya ngelihat Menara Siger pas cuacanya masih terang. Nggak perlu S1, S2, S3, cukup B1 umum bisa buat kamu bahagia. Asik. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi dari Tangerang. Dan hari ini aku akan melanjutkan perjalanan kembali. Setelah kemarin kita naik bus Rosalia Indah dari Magelang menuju ke Jakarta. Dan pagi hari ini aku sudah berada di Tangerang ya. Seperti biasa di Hotel The Prima. Ini mau menuju ke Bengkulu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Terminal Poris Pelawat Tangerang. Ini aku masuknya dari pintu depan. Dan kalau kita mau ke loketnya bus Putra Rafflesia, itu dari lobi utama, kita belok kiri, jalan terus melewati lounge-nya M-Trans di sebelah kiri, terus sampai ke ujungnya dan kita akan menemukan ini, agen bus malam cepat Putra Rafflesia Prima. Ini bergabung dengan MPM agennya atau loketnya. Jadi kalian kalau mau pesen tiket Putra Rafflesia ataupun MPM bisa ke loket yang ada di sini. Dan tiketnya itu seperti ini. Sebenarnya kemarin aku udah pesen tiketnya di WhatsApp melalui WhatsApp yang ada di sini nih. Namanya Pak Dion ya. Tuh kalian bisa kontak ke nomor itu. Ini ada namanya Arkan dari Poris ke Bengkulu. Nomor kursinya nomor 5 dan sudah lunas. Harga tiketnya tuh Rp530.000. Berangkatnya tanggal 2 Oktober dan ada tanda tangannya dari Pak Dion sebagai tanda kalau sudah lunas. Belakangnya seperti ini, ada perhatiannya ya seperti biasa sih, syarat dan ketentuan. Dan sekarang kita langsung keluar aja ke tempat keberangkatannya. Ini kalau bus Sumatera itu tidak ngaruh hari. Hari apapun tuh udah pasti rame penumpangnya. Tuh ya, kalian bisa lihat di sini barang-barangnya sudah banyak sekali, terutama ke Sumatera Barat. Jadi sebelum kita naik ke busnya, sambil nunggu juga karena busnya belum datang ya. Datangnya itu jam 11 menurut jadwalnya. Jadi ini kita lihat-lihat dulu di Terminal Poris Pelawat ada bus apa aja. Di sini sudah terparkir bis-bis ke Malang, ke Banyuwangi, ke Denpasar, ke arah timur lah ya pokoknya. Ini ada GATS 074 Batman, dia ke Banyuwangi. Dan ini aku mau makan dulu seperti biasa, makan di tempat biasa. Ini pakai telur dadar dan sayur asem sambil ngeliatin bus berangkat nih. Gunung Harta berangkat menuju ke Denpasar nih. SR3. Wih, ini kapan-kapan aku harus coba sih naik bus ini. Jakarta Denpasar. Sekarang sudah jam 11 siang. Ini harusnya bus kita kalau sesuai jadwalnya sudah datang di Terminal Poris Pelawat Tangerang, tapi ini belum ada datang. Dan di sini sedang ramai bus-bus ke arah Sumatera Barat. Ini full Laksana semua nih. Rombongan Laksana ada di sini. Oke, jadi ya mungkin karena sekarang weekdays ya, jalanan mungkin padat, jadi bus kita agak telat. Karena aku juga nggak tahu nih, bus Putra Rafflesia yang aku naikin itu startnya dari mana. Aku belum tahu karena ini baru pertama kalinya aku naik bus Putra Rafflesia dari Tangerang menuju ke Bengkulu. Oke, jadi kita tunggu aja. Ini nih, unit yang pengen banget aku naikin. Tapi entah kenapa waktunya nggak ketemu terus ya. Dan tiket bus ini susah sekali didapatkan kalau dadakan. Karena full terus, apalagi yang di bagian belakang ini. Yang di sleepernya itu nggak bisa, kalau nggak jauh hari, itu pasti full. Nah, dia berangkat menuju Sumatera Barat. Wah. Cakep sekali. Ini Gunung Harta. Wih. Nah, ini diberangkatkan kembali Transport Express Jaya. Wih, ganteng banget ya. Ini liverynya tuh sama bodi SR3 tuh masuk banget gitu loh. Keren. Memakai sasis Hino RM. Salah satu wishlist juga sih ini, Transport Express Jaya. Ya sebenarnya semua bus menuju Sumatera Barat itu
wishlistku sih. Jadi pengen cobain satu-satu, tapi emang waktunya susah ya sekarang. Jadi ya harap bersabar. Nah sekarang Palala juga berangkat. Wis. Palala E08. Sekarang jam 11 lewat 20 menit. Ini masuk bus MPM Velago. Widih. MPM 30. Ini bis yang waktu itu aku incer-incer, tapi ternyata dapetnya yang lama. Kapan-kapan kita harus naik yang ini sih. Ke Padang lagi. Disusul di belakangnya dengan Palala. Ini berapa nih? 9. Wis. Ganteng sekali ini. Wih. Salah satu artisnya Palala nih. Ini air suspension loh. Susul lagi di belakangnya Palala lagi E02. Wah, ramai sekali Palala. Ini udah Palala ketiga yang masuk ke Terminal Polres. Apa Pak? Gunting kuku ada nggak Pak? Gunting kuku yang gede atau kecil? Yang kecil ada? Ada. Kayak mana Pak? Kecil mah segini kecil. Gambarnya lucu amat. Kalau yang gede segini. Oh yang kecil aja Pak. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ini berapa ini? 5.000. Tarik ya? Jadi berapa Pak? 10. Dua ini 10. Iya, sama. Ambil aja Pak. Oh iya makasih. Ya. Ya Pak. Gunting kuku guys. Berapa hari di jalan ini tidak gunting kuku kita. Mana ini udah setengah 12 ini. Belum ada datang bisnya. Nih udah bis-bis Padang ada masuk NPM lagi. MPM udah berangkat. Belum ding. Palala udah berangkat tuh dua-duanya. Biasanya Putra Rafflesia tuh bareng-barengan sama bus Sumbar ini loh. Tapi nggak tahu kenapa nih hari ini kok bus yang ke Sumbar, Padang segala macam ini udah pada masuk. Putra Rafflesia belum. Biasanya barengan. Nah, ini ada masuk bus ANS. Wah, ini ANS 43. Ini bus yang pernah aku setirin waktu baru pertama kali keluar dari karoseri Morodadi. Ya, kita sapa dulu drivernya. Masih inget gak sama aku? Berangkat menuju ke Payakumbuh. Jam 12 siang, akhirnya ini bus yang kita naikin, Putra Rafflesia, datang juga di Terminal Polres Pelawat Tangerang. Senang banget akhirnya datang juga bisnya. Walaupun
telatnya 1 jam ya dari jadwal seharusnya itu jam 11. Ya teman-teman, ini dia busnya. Waduh, tentrem lagi dong. Terakhir kita naik bus ke Sumatera pakai tentrem. Sekarang pakai tentrem lagi. 1526 NG. Wih. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke busnya. Yuk. Ya teman-teman, akhirnya setelah 1 jam kita menunggu busnya yang telat. Tapi ya wajar sih, karena seperti tadi aku bilang, karena sekarang weekdays, jadi emang jalanan agak padat. Terus ya sekarang kita langsung bahas sedikit tentang bus yang akan kita naiki dari Tangerang menuju ke Bengkulu. Nah ini NPM berangkat. Oke, jadi bus ini adalah bus Putra Rafflesia, bus asli Bengkulu ya. Terus dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526, belum air suspension, jadi masih memakai per daun atau leaf spring ya. Leaf spring. Terus bodinya menggunakan bodi tentrem Avante H7 ini. Lagi-lagi kita naik bus Avante bodinya, tapi nggak apa-apa sih. Terus ya udah kayak gini aja sih. Dia pintu tengah by the way. Oke, yuk sekarang kita langsung masuk aja deh. Kita lihat seperti apa bagian dalamnya. Nggak sempat ngebahas bagian dalamnya, ini langsung diberangkatkan dari Terminal Polres Pelawat Tangerang menuju ke Bengkulu. Jadi ini bus Putra Rafflesia ternyata dari Bandung ya teman-teman. Dia kayaknya dari Bandung pagi banget nih, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi dari Bandung. Jadi melayani rute dari Bandung menuju ke Bengkulu via Prabu Mulih nanti kita lewatnya. Jadi Putra Rafflesia tuh sekarang melayaninya kalau nggak salah ada 3 ya. Ada yang rute seperti kita, ada yang lewat Liwa, ada yang lewat Lintas Barat. Nah ini kita lewat yang Prabu Mulih Lubuk Linggau teman-teman. Seneng banget akhirnya kita ke Bengkulu lagi. Aku tuh jarang banget ke Bengkulu, mungkin selama ini baru 4 kali ke Bengkulu. Dan 3 kalinya naik Siliwangi Antar Nusa, ini baru 1 kali naik Putra Rafflesia. Oke, jadi perjalanan dari sini, dari Tangerang menuju ke Bengkulu biasanya ditempuh dengan waktu 24 sampai dengan 28 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan, juga di kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauni nanti. Nah, untuk posisi duduknya seperti ini, jadi kursinya ini tidak ada leg rest maupun footrest-nya, tapi ini malah enak, jadi kaki kita bisa selonjoran full ke depan. Terus ini kita mendapatkan selimut berwarna orange dan juga mendapatkan bantal. Kursinya memakai kursi buatan Hai Rimba Kencana. Juga ini bantalnya lumayan tipis ya, tapi ya oke lah bantalnya seperti itu. Terus juga di bagian atasnya ini louvre AC-nya masih model lama banget. Kayaknya ini busnya rebody ya, atau diganti body, potong depan belakangnya aja. Ini louvre AC-nya louvre AC yang lama banget nih. Bentuknya bentuk pocong namanya. Jadi ini rebody, di karoseri tentrem menggunakan bodi Avante H7. Ya teman-teman, sekarang jam 14:12 ini kita tiba di rumah makan Angin Berembus di sebelum pelabuhan Merak. Terakhir aku kesini waktu naik bus Epastar, dan ternyata bus Putra Rafflesia juga melakukan servis makannya di sini. Tapi bukan servis makan sih, karena kita makannya bayar sendiri. Dan ini penumpangnya turun semua ya. Setelah ini penumpangnya turun semua, busnya mau isi solar dulu di SPBU dekat sini. Jadi biar nggak kerja 2 kali ya. Jadi penumpangnya makan, busnya isi solar, dan di sini terdapat bus ALS juga tuh. Widih. Nah ini busnya mau isi solar. Wah ini time manajemennya bagus banget sih. Jadi ketika penumpangnya turun untuk servis makan, bisnya itu isi solar dulu. Jadi penumpangnya nggak diajak buat nyari solar. Bagus banget nih Putra Rafflesia. Ketemu lagi dengan MPM. Wih, dadah. Teman-teman, jadi karena masih kenyang tadi ya makan di Polres, ini aku mau nyemil-nyemil aja. Dan kebetulan di depan ini ada batagor. Kita makan batagor aja. Sambal pakai sedikit aja. Wah ini dia, kelihatannya enak banget ya. Pasti kalian ngiler deh.
Setelah berhenti untuk makan kurang lebih 30 menitan, ini kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Angin Berembus. Jadi dari rumah makan Angin Berembus ke Pelabuhan Merak itu deket banget ya teman-teman. Mungkin cuma sekitar nggak sampai 10 menitan lah ya. Udah deket banget kok kalau dari sini. Jadi kita ini langsung menuju ke Pelabuhan Merak dan naik kapal. Ini setauku bus-bus ke Bengkulu itu naik kapalnya nggak eksekutif ya, naik kapalnya yang reguler. Tapi ya nggak masalah sih. Aku makin kesini tuh kayaknya makin worth it naik yang reguler deh dibanding yang eksekutif. Karena kalau yang eksekutif tuh sekarang sering nunggu di tengah laut gitu loh. Nunggu gantian dermaganya tuh lama. Malah ujung-ujungnya waktu tempuhnya sama kayak yang reguler. Nah, iya benar, kita nggak pakai kapal yang ekspres. Jadi ini kita naik kapal yang reguler. Nggak apa-apa sih, bagus. Karena aku juga jarang sekali naik kapal yang reguler. Terakhir ya pas naik Sun itu dari Blitar yang aku turun di Kalianda. Nah, ini kita sudah masuk di Pelabuhan Merak dermaga reguler ya. Dari dermaga berapa tuh? 1 sampai 5 ya kalau nggak salah ya, kalau yang reguler. Jadi seperti inilah dermaganya. Dan sepi sekali kalau yang reguler tuh. Jadi enak, kemungkinan bisa langsung naik kapal itu besar. Dan itu ada Medan Jaya dong. Sebelahnya kayaknya Telaga Indah ya kalau nggak salah. Wis, nggak pakai lama kita langsung masuk ke kapal. Aduh, aku nggak tahu lagi ini nama kapalnya apa, tapi ini kapalnya besar banget ya. Besar loh ini. Tuh, jadi bisa naik ke atas juga untuk kendaraan besarnya. Jadi kendaraan besarnya nggak cuma di dek bawah ini, bisa juga naik ke dek 2 atau dek atasnya. Luar biasa, ini besar loh kapalnya. Coba nanti kita lihat ya nama kapalnya apa. Nah, ini kita langsung parkir. Nggak pakai lama, bener-bener langsung masuk. Kalau eksekutif tuh ada drama antri-antrinya gitu loh, kalau ini nggak ada. Nah, ini di bagian bawah ada bus yang kita naikin, Putra Rafflesia. Di belakangnya ada Telaga Indah Armada. Dan tadi tuh ada Medan Jaya juga, mungkin Medan Jayanya masih di bagian belakang ya. Masuk juga ke kapal ini. Wih, seneng banget ya kalau kita tuh masuk ke pelabuhan, langsung naik ke kapal tanpa ada drama antri-antri, terus happy banget teman-teman. Karena selama ini kan kita di eksekutif tuh selalu antri banget. Sudah di atas dan seperti inilah view-nya ya. Tuh di depan kita itu adalah dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Dan itu ada kapal apa ya? Oh, Portling itu, ya ampun, Portling 3 lihat. Besar banget dong. Tuh, Portling 3 adalah kapal penyeberangan terbesar di penyeberangan Pelabuhan Merak dan Bakauni. Tuh, besar banget ya Portling 3. Itu benar-benar kalau udah ada Portling 3 ini, antrian sebanyak apapun pasti masuk semua. Tapi selain Portling 3 ya biasanya nggak semuanya keangkut ya. Itu doang udah paling gede tuh, Portling 3. Oke, sekarang kita ke ruangan-ruangannya yuk. Dan ini ada ruangan lesehan. Ayo, aku mau tunjukin ke kalian. Ini dia namanya ruangan lesehan. Kalau di kapal yang reguler, ruangan-ruangan seperti ini tuh berbayar teman-teman. Beda dengan yang eksekutif. Kalau eksekutif nggak bayar. Tapi kalau ini kita harus bayar. 15. Nah, jadi untuk masuk ke ruang lesehan ini kita harus bayar 15.000. Seperti ini nih ruangannya. Tuh, untuk masuk sini kita harus bayar 15.000 teman-teman. Dan masalahnya adalah aku nggak punya cash. Nih, uang cash aku tuh bener-bener sisa 2.000 perak doang. Gimana nih caranya biar bisa masuk ke ruang lesehan? Ya teman-teman, ini akhirnya aku bisa masuk ke ruang lesehan. Jadi ruang lesehan ini bayar 15.000 lagi. Dan tadi aku bingung karena nggak bisa bayar, aku kehabisan uang cash. Uang cash sisa 2.000, bener-bener 2.000. Akhirnya tadi aku beli minuman ini dan aku tanya ke mbak-mbaknya bisa QR atau enggak, dan ternyata mbaknya bilang kirim GoPay aja ke nomornya dia, dan aku dikasih uang 100.000. Jadi aku top upin GoPay-nya, aku dikasih cash 100.000 dan aku bisa jajan, aku bisa masuk ke ruangan lesehan, dan aku juga bisa sewa bantal. Jadi ruangan lesehannya ini bayar 15.000, bantalnya bayar 5.000. Jadi ya seperti itulah. Dan di sini ruangannya ber-AC. Jadi kalau kita naik kapal yang tidak eksekutif atau bukan ferry express itu masuk ke ruangan seperti ini kita harus bayar lagi. Bantalnya juga bayar lagi. Dan di dalam ruangan ini tuh ada fasilitas-fasilitas seperti TV ya, tuh ada TV-nya.
Terus ada CCTV-nya, ini ada life jacketnya untuk dewasa dan anak. Terus ada tempat penyimpanan juga buat sepatu, rak sepatu. Di sini juga ada kompartemen-kompartemen. Jadi seperti inilah ruangan lesehannya di kapal ini. Ya teman-teman, setelah penyeberangan kurang lebih 1,5 jam, ini kita sudah diberitahukan oleh udah ada announcement-nya untuk kalau kapalnya itu sudah mau sandar di Pelabuhan Bakauni. Menurutku kapal eksekutif maupun reguler ujung-ujungnya sama aja, karena kadang kita naik kapal yang eksekutif waktu tempuhnya tuh kadang bisa sampai 1,5 jam juga, padahal dengan kita membeli tiket kapal eksekutif yang harganya nyaris 2 kali lipat, kita mengharapkan waktu yang lebih cepat. Tapi terkadang malah kalau kita naik kapal eksekutif itu malah bisa jadi lebih lama karena dermaganya cuma satu dan juga kadang antriannya itu lama gitu. Nah, ini kita sudah mau sandar di Pelabuhan Pelabuhan Bakauni, dan lihat itu kapal yang eksekutif. Itu sekarang ada kapal KMP Batu Mandi. Tadi kita barengan dengan Portling di Merak, dan Portlingnya malah belum sampai. Malah kita lebih dulu nyampainya dibanding Portling yang dia adalah kapal ferry express. Kadang gitu, mending kalau yang eksekutif lagi rame, better naik yang ini aja, yang reguler. Karena kadang reguler juga bisa lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena dia dermaganya banyak. Kalau eksekutif dia dermaganya cuma satu. Jadi kadang nunggu dulu di tengah laut dan nunggunya lama. Nah itu KMP Batu Mandi baru mau berangkat. Wah, ini tuh aku sebenarnya sering banget ya nyebrang dari Merak ke Bakauni, tapi jarang ngelihat Menara Siger karena rata-rata aku ketika nyebrang ke sini tuh pas lagi gelap atau sudah gelap. Jadi jarang lihat Menara Siger, itu adalah ikonnya Kota Lampung, dan jarang juga aku naik kapal yang reguler. Jadi ketika ngeliat kapal-kapal reguler kayak gini tuh happy banget. Biasanya kan kita selalu naik kapal yang eksekutif ya, karena selama ini naiknya Rosalia Indah, Epastar, Damri, itu kan yang selalu yang eksekutif. Kembali ke dek parkiran, ini bertemu dengan truknya Siba Surya. Wah, ganteng banget. Mercy Axor, lihat barang bawaannya. Gede sekali. Jadi pengen main ke kantornya. Nah, seperti inilah bus kita. Ini ada yang satu aku sayangkan, yaitu kenapa lampu belakangnya di scout LED. Ya ampun, padahal kalau nggak di scout LED, ini lampu belakangnya bagus banget. Aduh, sayang sekali di scout LED ya lampunya. Sekarang giliran kita untuk keluar dari kapal. Jadi ini kita hoki banget sih dapat kapal ini. Langsung masuk, terus juga proses sandarnya itu cepat. Jadi bener-bener kita walaupun naik kapal reguler, tapi waktu tempuh kita bahkan lebih cepat dari kapal yang eksekutif. Karena tadi kan kita barengan sama Portling ya, ininya berangkatnya, tapi yang nyampe duluan malah kita. Ya seperti itulah, makanya kenapa aku bilang akhir-akhir ini aku lebih seneng sama kapal reguler dibanding kapal yang eksekutif. Udah harganya hampir 2 kali lipat, tapi kadang waktunya malah lebih cepet yang reguler karena dermaganya banyak. Wis, ya seperti inilah kita sampai juga di Sumatera. Perjalanan sesungguhnya dimulai dari sini teman-teman. Dan ini ternyata kita nggak langsung masuk tol, jadi ini kita lewat jalan biasa dulu karena busnya tadi itu isi solar lagi. Kok isi solar terus ya? Padahal tadi di Merak baru isi solar, mungkin di Merak nggak bisa isi full, jadi dia isi solar lagi pas baru turun dari kapal. Dan aku mendapatkan satu komplain di sini adalah ini nyalain musiknya gede banget dong.
Alhamdulillah ini kita sampai juga di rumah makan siang malam Prabu Mulih. Dan videonya cukup sampai sini dulu karena durasinya sudah 25 menit lebih. Dan perjalanan bersama bus Putra Rafflesia akan kita lanjutkan di part selanjutnya yang pasti akan seru banget. Karena kita mengalami beberapa drama waktu mau sampai di Bengkulu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan perjalanan bersama Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.